sebelum ke materinya saya akan memberitakan ini terlebih dahulu. Saya sudah dibagikan post-itnya masing-masing ya. Nah, di situ Bapak Ibu akan disuruh menuliskan 20 benda berbentuk bulat yang Bapak Ibu lihat mulai dari sahur di rumah atau di sini. 20 benda berbentuk bulat, bisa dimakan, bisa tidak. Cluenya adalah seperti itu. Paham ya? 20 benda bulat yang pernah Ibu lihat dari mulai yaitu sahur sampai sekarang. Ya, bulat saya. Iya, ya. Biasanya bisa dimakan, bisa juga tidak. Dituliskan di kertas itu, silakan. Saya beri waktu hanya 2 menit. 2 menit. Iya, satu kan. Pak tulis baik. Iya, baru tulis baik. 20 benda berbentuk bulat yang bisa dimakan ataupun tidak. Karena banyak. Tetapi benda ini dilihat mulai dari Bapak Ibu sahur sampai sekarang. Coba jawaban siapa yang? Kemarin itu yang gue pesan, aku kenal sama Brahma, kenal lah. Kan Brahma kenal saya. Bola. Tepat tuh. Nenekku. Pokoknya yang besar. Jadi saya mengidam-idamkan sekolah yang asli, rindang, damai, nyaman, terutama untuk pembelajaran semua siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roman. Kemudian selanjutnya Pak Sukirman, silakan bercerita Pak Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sekolah yang saya idam-idamkan di BK. Masya Allah. Ya ini mungkin ada apa namanya siswa, kemudian ada guru dan Saya untuk murid yang saya bayangkan ini akan berprestasi, ya berprestasi kalau jalan. Kemudian memiliki kreativitas dan berwawasan global. Dan selain itu juga saya menginginkan murid yang bisa hobi dalam literasi, mencintai literasi karena di sekolah saya juga ada program internal literasi yang berhubungan dengan program saya. Kemudian gurunya itu yang pertama memfasilitasi dan memiliki guru yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Kemudian memberikan model pembelajaran yang inovatif sehingga sekolah juga mendukung dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh guru dan murid. Selanjutnya untuk lingkungan sekolah dan muridnya itu saya ingin membayangkan atau memimpikan lingkungan belajar yang nyaman, memberikan fasilitas atau memberikan fasilitas yang baik untuk siswa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, murid yang saya impikan yaitu murid yang selalu bersemangat dan selalu bergerak dalam segala bidang kehidupan. Gerak. Lingkungan sekolahnya saya memimpikan sekolah yang aman, nyaman, Madrasah. dan asri, Bapak Ibu. Madrasah ya sih. Madrasah. Kemudian untuk saya, kepala sekolah dan guru, saya memimpikan untuk selalu menjaga hubungan baik selayaknya keluarga agar kolaborasi mudah dijalankan gitu Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Laptopnya di bawah tidak Bapak Ibu? Oke. Kalau yang lain? Colokannya ada di sebelah sana. Nggak ada di HP. ini kalau di HP ada. Iya kalau di HP aja nggak apa-apa, silakan. Jadi nanti bertukar ya dengan temennya ya. Di tukeran. Boleh berpasangan ya. Berpasangan sama yang deket aja biar ngobrolnya romantis. Kayak FYC.
Kita bikin doman. Ada berapa PPT-nya? Sesuai sendiri. Program saya itu proses jumlah program sholat bulan bersama. Maka selanjutnya selain ibu punten Allah bangun ya. yang latar belakangnya itu masih terjadi karakter pada murid yang sering atau saya menerima bertakwa dan berakal sehingga dengan modal aset utama yang dimiliki SD saya seperti modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan diharapkan dapat menumbuh kembangan karakter positif dan jiwa kepemimpinan dengan adanya program yang berpihak pada murid. Nah, tujuannya yang pertama mengembangkan murid dengan membangun murid karakter yang baik. Yang kedua mendukung rasa percaya diri, berpikir kritis dan kreatif. Dan yang ketiga sebagai budaya positif di sekolah. Capaiannya mendukung murid dan mendorong murid memiliki karakter yang baik dengan melaksanakan kebiasaan atau budaya positif. Pertama, kedua memberikan penguatan karakter dengan memotivasi murid terhadap hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, program ini juga sebagai pembinaan mental spiritual. Kemudian struktur program dan mitra. Program ini ditujukan bagi siswa kelas 3, 4, 5, dan 6. Program ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8. Nah, program ini melibatkan beberapa set yang dimiliki sekolah sebagai mitranya. Kemudian kapasitas yang dimiliki. Pertama, manusia, yaitu kemampuan yang dimiliki warga sekolah untuk melaksanakan program ini. Aspek sosial, adanya kolaborasi semua pihak terkait untuk melaksanakan program. Kemudian aspek fisik, yaitu halaman sekolah sebagai tempat kegiatan. Kemudian rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program akan dalam setiap selesai melaksanakan kegiatan dengan memberikan jurnal pengembangan karakter para murid seperti tentang ketaatan, toleransi, percaya diri, cinta damai dan cinta lingkungan. Kemudian tantangan yang akan kemungkinan dihadapi yaitu pertama tentang terbatasnya minat siswa, kemudian ketersediaan air dan juga Itu ada solusinya. iya, Pak. Mohon Pak distabilkan lagi. Solusinya belum gitu Pak. Oh, itu. Boleh sekarang Kak, kira-kira kalau tantangannya seperti Ya, apa? untuk terbatasnya minat siswa mungkin kita harus berkolaborasi dengan seluruh jajaran guru agar bisa memotivasi mereka. Kemudian yang kedua tentang air, mungkin kita akan membuat semacam sumur resapan seperti programnya Pak Anies. Kemudian yang ketiga ketika suasana hujan yang pelaksanaan mungkin kita alihkan ke tempatnya karena terus terang karena sekolah saya ini kan tidak mempunyai masjid ya, ada juga Kita pilih Pak, ya kata saya apa ya? Program yang bisa meningkatkan lemah itu Pak. Bapak ini sudah itu solusinya. Solusinya saya. Pertama di sini adalah namanya kurang nanti saya saya juga mungkin sama Pak pengalaman itu ketika ada revisi kegiatan itu pasti bagi berarti
Rencana adalah langkah-langkah untuk melakukan perubahan yang kemudian diwujudkan dalam aksi. B. Aksi, bergerak atau tindakan melakukan sesuatu. C. Refleksi, ambil pelajaran, proses merenungkan dan memetik pembelajaran terhadap suatu peristiwa atau kegiatan agar dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Jelas? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita kembali melakukan rencana, setelah pembelajaran sekian lama ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nanti di sini Bapak Ibu akan menjawab 3 pertanyaan dalam 3 post-it. Yang pertama, praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi. Kemudian, tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggeraknya. Dan yang terakhir, perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan yang Bapak Ibu sebutkan di poin kedua. Seperti itu. Nanti disediakan 3 kertas plano dengan judul masing-masing. Bapak Ibu akan menempelkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke, terima kasih. Istirahat. Oh itu aja. Sedikit. Mangga Pak dibagi. Boleh menjawab dengan kata kuncinya saja ya. Kita nonton juga berarti ini ya. Gimana gak usah pakai itu? Kalau enggak langsung di sini aja tuh ada tulisannya. Iya. Muat nggak sih? Muat. Ya wis. Ya. Nggak usah pakai. Kita kan nanti Apa? langsung dipotong langsung dipukul. Iya. Terus itu ada lagi. Ada lagi. Boleh beda-beda warna, Bu. Merah, kuning, hijau. Pembelajaran berbasis ini jika berhasil prosesnya dapat manajemen sekolah. Iya. Pembelajaran. Berarti dua-duanya. Ya kan? Ya kan ini jadi kan mau dikuatkan kan? Iya, harusnya. Iya kan? Iya. Alurnya kan? Yang pembelajaran sih juga. Manajemen kok. Sebagai partisipasi dan pelajaran membuat kesepakatan menerima suara pilihan untuk memberikan dan Yang pertama itu konsultasi dengan kepala sekolah untuk mengundang orang tua murid. Yang kedua itu mengundang orang tua murid. Yang ketiga berdiskusi dengan orang tua murid tentang pembelajaran di sekolah. Kapan waktu atau periode pelaksanaan? 1 minggu ke depan atau secepatnya. Terus apa sumber daya atau dukungan yang diperlukan? Kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid. Bagaimana Anda akan melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda atau kapan? Secara kondisional, jadi tergantung situasinya seperti itu. Terima kasih Bu Rina, silakan. Ada 2 hal kompetensi yang ingin Anda kuatkan di sini. Yang pertama, melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar dari ibu. Nah, targetnya atau indikator keberhasilannya juga harapannya orang tua itu bisa mendampingi saat pembelajaran juga menjadi narasumber saat proses pembelajaran. Namun strateginya di sini
Tadi sudah diutarakan ada sedikit yang berbeda, hanya Baik Bapak Ibu, silakan ditulis untuk refleksi hari ini. Hanya satu pertanyaan saja. Hari ini saya belajar tentang apa ya? Kalau sudah selesai boleh ditempelkan langsung saja di kertas plenonya. Silakan Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak kalimatnya. Boleh satu ataupun dua saja, tidak usah banyak-banyak. Dari pagi sampai terakhir Bapak Ibu belajar tentang apa, silakan. Nah, setelah selesai kegiatan refleksi ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi penilaian kinerja pengajar praktik masing-masing. Silakan dibuka LMS-nya ya. Dibuka LMS-nya. Silakan ditempel di sana. Yang sudah selesai silakan. Iya, silakan Pak. Iya. Oke, silakan ditempelkan saja. Satu kata buat CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Dahsyat, Menyenangkan. bergerak, bergerak, menggerakkan. Satu kata buat CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Dahsyat, Menyenangkan. bergerak, hebat.